Ya, sekarang kita ingin tadi mendengar respon yang ditanyakan oleh Pak Ilham tadi, bagaimana untuk kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa sistem di Sirekap ini bukanlah hasil akhir dari perhitungan suara, supaya masyarakat nggak salah paham bahwa hasil yang sudah ada sementara itu bukanlah hasil yang valid dan sah, Mbak Betty. Sirekap bukan hanya sebagai hasil akhir, dia bukan hasil hitung yang resmi, bukan hasil rekapitulasi yang resmi. Jadi yang resmi adalah hasil hitung yang dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang, yang dilakukan secara pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan dari TPS, direkap di tingkatan PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi sampai dengan KPU RI, dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS pada setiap jenjangnya. Dilakukan secara terbuka, jadi nanti mereka saling cross check nih data yang mereka dapatkan dari masing-masing TPS berjenjang sampai naik ke atas. Itulah hasil resmi menurut Undang-Undang 7 tahun 2017. Kapan selambat-lambatnya? Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, selambat-lambatnya ditetapkan 35 hari sejak hari H pemungutan suara oleh KPU Republik Indonesia. Nah, itulah hasil resmi. Sirekap adalah alat bantu. Dia alat bantu, disiapkan sistem informasinya oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini sejak 2014. 2014 juga KPU punya alat bantu, namanya Situng, Sistem Informasi Penghitungan. 2019 juga Situng, Sistem Informasi Penghitungan. 2024 kita sebut namanya Sirekap, karena memang metodenya berbeda. Menjadi alat bantu sekali lagi untuk menyajikan data secara cepat dari TPS berjenjang naik nanti sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oke, baik, itu edukasi juga ke masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi heboh baru beberapa jam begitu selesai pemungutan suara sudah merasa bahwa hasil yang dikeluarkan oleh Sirekap adalah hasil yang sah. Jangan sampai nanti mereka mungkin goncang-gancing di bawah, itu yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat, begitu ya Mbak Betty ya, sebagai edukasi juga. Baik, terima kasih Komisioner KPU Mbak Betty Epsilon sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, semoga semuanya besok berjalan lancar ya. Amin. Amin. Baik, nah sebelum kita melanjutkan dialog, kita punya informasi juga berkaitan dengan pelaksanaan pemilu besok, pemirsa, di mana Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat menyerahkan undangan untuk melakukan pemungutan suara pemilu 2024 kepada Presiden Joko Widodo. Dalam penyerahan undangan pemungutan suara pemilu 2024, Presiden juga menerima penjelasan soal lokasi TPS 10, yaitu di Gedung Lembaga Administrasi Negara. Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar seluruh petugas KPPS di penjuru Indonesia bekerja dengan jujur, adil, tegas, dan cermat sehingga pemilu tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kami baru saja menyampaikan surat undangan untuk pemungutan suara kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kemudian kami juga sampaikan kepada Pak Presiden tadi, lokasi TPS 02 itu adalah di Gedung Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran nomor 10 di RW 02 Kelurahan Gambir. Saya juga sampaikan tadi, daftar pemilih tetap untuk saat ini yang terdata itu ada 120. Dan pemungutan suara itu saya sampaikan ke Bapak, TPS itu udah dibuka dari jam 7 sampai jam 1 siang. Pemungutan suara akan dimulai jam 8 sampai jam 12. Yang jam 1 itu nanti mungkin untuk DPTB dan DPK. Jadi daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, insya Allah katanya berkenan hadir. Dan Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat, agar berlangsung pemilu yang jujur, adil, dan ya karena pesta demokrasi ya Bapak ya. Jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut. Itu pesan.
Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami ada Rehana Mezia yang berada di TPS tempat Presiden Joko Widodo akan melakukan pencoblosan suara pada pemilu 2024 besok. Rehana, bagaimana dengan alur pemilihan dan proses pencoblosan pemilu untuk pemilu 2024 besok? Mungkin Anda bisa memberikan penjelasan. Silakan Rehana. Ya baik, selamat siang Tisa, Nafiri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya besok kita semua rakyat Indonesia akan memilih calon presiden dan juga calon wakil presiden yang mana bertepatan pada tanggal 14 Februari 2024. Ada pula Tisa dan juga pemirsa, memang bahwasannya itu tidak terlepas dari orang nomor satu yang ada di Indonesia kini Presiden Joko Widodo yang mana akan memilih siapa calon presiden dan juga calon wakil presiden besok, yang mana di tempat saya mengabarkan saat ini kini di TPS 10 Gambir Jakarta Pusat. Ada pula memang untuk lebih spesifikasinya lokasinya ini yakni dilaksanakan nantinya di Gedung LAN atau Gedung Lembaga Administrasi Negara. Ada pula Tisa dan juga pemirsa, memang kami juga tadi sempat mendapatkan informasi bahwasannya distribusi menjelang nanti hari pencoblosan di hari besok juga sudah diterima begitu sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, dan memang logistik ataupun distribusi tersebut begitu sudah dimasukkan ke dalam Gedung LAN dan juga nanti besok sekitaran jam setengah 7 pagi akan dikeluarkan begitu satu persatu dan juga akan disusun oleh panitia yang memang sudah bertugas pada hari besok. Tisa dan juga pemirsa, kami juga akan sedikit memberitahukan kepada Anda begitu informasi yang mana untuk sistematikanya sendiri nantinya juga di belakang saya ini sudah ada didirikan tenda yang memang ukurannya cukup besar, yang mana tenda tersebut juga berwarna merah dan juga putih, yang mana sudah ditata juga begitu ada sekitar 10 meja dan juga sudah ada kursi juga yang memang sudah ditata dengan rapi jelang nanti pemilihan yang akan dilakukan di esok hari, yang mana Tisa dan juga pemirsa nantinya juga Presiden Joko Widodo diketahui akan terlebih dahulu mendatangi meja pendaftaran, kemudian juga nantinya dilanjutkan dengan pengambilan surat suara begitu, yang mana di belakang saya juga memang sudah ada beberapa kursi yang memang itu juga dilakukan memang untuk pengambilan surat suara. Kemudian juga nanti akan memasuki ke tahap pencoblosan begitu, yang mana ada 4 meja yang memang sudah dipersiapkan, kemudian juga nanti dilanjutkan lagi ada 2 meja yang memang meja ini juga digunakan sebagai kotak suara yang mana nantinya memang sudah dicoblos kemudian juga dimasukkan dan memasuki ke tahap terakhir yakni untuk penandaan bahwasanya sudah melakukan pemilihan umum yakni dengan memasukkan jari yaitu ke dalam tinta berwarna biru. Tisa dan juga pemirsa, memang untuk sistem keamanan sendiri nantinya akan ada pasukan pengaman presiden yang juga memang akan ditetapkan dan juga akan bertugas begitu di esok hari, yang mana ditempatkan di beberapa lokasi di tempat saya mengabarkan saat ini di Gedung LAN Jakarta Pusat. Ada pula memang bahwasannya sudah dipersiapkan juga meja dan juga kursi serta juga ruang tunggu yang kemudian nantinya juga berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan Ketua KPPS sendiri yakni Hamdi mengungkapkan ada terdapat 120 orang yang memang terdata sebagai daftar pemilih tetap. Kemudian juga TPS akan dibuka begitu nantinya pada jam 7 pagi, yang juga pemungutan suara akan dimulai pada jam 8 hingga jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan juga bahwasannya memang surat undangan yang sudah diterima oleh Presiden Joko Widodo ini diterima pada hari Senin kemarin, dan juga undangan tersebut juga diantarkan langsung oleh pihak kelompok penyelenggara pemungutan suara ataupun KPPS ke Istana Merdeka. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasannya memang anak dari Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana ini akan mencoblos di tempat yang berbeda begitu, karena memang berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan baik itu anak Presiden Joko Widodo maupun mantu Presiden Joko Widodo ini tidak akan mencoblos di dalam satu TPS yang ini tempat saya mengabarkan saat ini, sebab mereka juga sudah memiliki alamat yang berbeda dengan tempat tinggal Presiden Joko Widodo maupun dengan Ibu Iriana. Tentunya pemirsa, kami akan terus mengabarkan kepada Anda dan juga ada yang akan memutuskan. Demikian Tisa, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia atas laporan Anda langsung dari salah satu TPS di Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat, di mana nanti Presiden Joko Widodo akan memberikan hak suaranya di tanggal 14 Februari 2024 besok pemirsa di hari kasih suara.